Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berlaku tawaddu. Tawaddu yaitu adalah suatu sifat merendah diri. Walaupun kita itu seorang pejabat tinggi, memiliki harta benda yang banyak, rumah mewah, sawah, kebun berlimpah-limpah, namun kita tidak membangga-banggakan hal yang demikian itu. Kita bisa bergaul bersama orang-orang yang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang dianggap hina. Itulah yang dinamakan dengan tawaddu. Tidak mengatakan saya tidak mau bergaul dengan si A si B, yang maunya bergaul hanya kepada orang-orang yang berpangkat tinggi, yang punya harta benda yang melimpah. Maka itu adalah suatu kesombongan yang ada pada kepribadian manusia. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bertawaddu, untuk merendahkan diri, bersifat tawaddu seperti yang jelaskan dalam sebuah ayat, waqfid janahaka lil mu'minin waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Rendahkanlah dirimu kepada orang-orang mukmin dan rendahkanlah dirimu kepada pengikut-pengikutmu dari orang-orang mukminin. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memuji beliau dengan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah ayat yang mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya kamu adalah berada dalam budi pekerti yang luhur. Akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menonjol ialah sifat tawaddu yang jarang dimiliki oleh umat manusia. Karena orang yang memiliki sifat tawaddu itu tentunya akan diganggu, digoda oleh setan iblis laknatullah dengan berbagai macam cara untuk menanamkan sifat sombong kepada umat manusia. Disebabkan karena setan iblis laknatullah itu adalah makhluk yang pertama yang memiliki sifat sombong, sehingga biasa mengendari himar dan mendatangi undangan budak dan duduk bersama orang-orang miskin dan orang-orang yang dianggap hina oleh masyarakat. Maka nyata bahwa tawaddu termasuk dalam akhlak yang sangat mulia dan menjadi nilai dari akhlak orang-orang yang soleh as-solihin, orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka selayaknya lah kita mengikuti orang-orang yang as-solihin, yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amr bin Yasir ketika menjabat gubernur di Kufah, pada suatu hari ia keluar untuk membeli makanan ternaknya. Maka oleh penjual langsung diikatkan daunan rumput yang akan dibelinya itu. Ketika penjual itu memegang ujung tali
yang sebelah sedang yang sebelahnya dipegangkan kepada Ammar. Lalu oleh penjual makanan itu diangkat daun-daunan itu dan diletakkan di atas bahu si Ammar. Maka langsung dibawa oleh Ammar bin Yasir sampai di rumahnya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dikirim oleh Umar radhiyallahu anhu sebagai amir atau gubernur untuk Bahrain. Dia masuk ke kota Bahrain dengan berkendaraan himar dan orang-orang tidak menyangka bahwa itu adalah amir mereka. Sehingga mereka berjejal di jalan dan terpaksa ia berkata kepada orang-orang yang ada di sana, "Berilah jalan untuk amir, berilah jalan untuk amir." Demikian akhlak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu bersifat tawadhu, padahal mereka adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah dan malaikat juga terhadap semua manusia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqatin wa ma 'afa rajulun min mazlamatin illa zadahu Allahu izza." Tidak akan berkurang harta karena sedekah, dan tiada seorang yang memaafkan kesalahan orang melainkan ditambah oleh Allah kemuliaannya. Dikatakan atau diriwayatkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah Aisyah radhiyallahu anhu sedang makan dendeng, daging yang dikeringkan di atas talam sambil duduk bertekuk lutut. Tiba-tiba masuk seorang perempuan yang keji mulut. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk sedemikian itu, berkata, "Lihatlah orang itu duduk seperti budak." Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya seorang hamba, maka duduk seperti duduk budak dan makan seperti makan budak." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersilahkan wanita itu untuk makan. Wanita itu menjawab, "Tidak, kecuali engkau memberi makan padaku dari tanganmu." Lalu diberi makan dari tangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanita itu berkata, "Tidak mau jika tidak kau beri padaku dari mulutmu." Sedang waktu itu di mulut Nabi ada daging yang ada ototnya yang masih dikunyah, lalu dikeluarkan oleh Nabi dari mulutnya dan diberikan kepada wanita itu. Dan ketika makanan itu sudah masuk ke dalam perut, wanita itu tiba-tiba merasa malu sehingga tidak dapat melihat orang dan tidak terdengar lagi daripadanya kata-kata yang keji sehingga mati. Al-Hasan berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu mafatiha khazainil ardi, fa khayyartu baina an akuna abdan nabiyyan aw malikan, fa awma ilayya Jibrilu an tawaddu'a wa kun abdan, fakhtartu an akuna abdan nabiyyan, فأوتيت ذلك وإني أول من تنشق عنه الأرض وأول الشافع." Aku telah diberi kunci kekayaan bumi, lalu disuruh pilih antara menjadi hamba dan nabi atau menjadi nabi dan raja. Maka Jibril memberi isyarat kepadaku supaya bertawadhu dan menjadi nabi hamba. Maka saya pilih nabi hamba, maka diberikan kepadaku itu, dan aku pertama manusia yang keluar dari bumi kelak, dan aku yang pertama memberi syafaat kelak. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Siapa yang tawadhu karena khusyuk,
maka Allah menaikkan derajatnya pada hari kiamat. Dan siapa membesarkan diri, maka Allah akan merendahkannya nanti pada hari kiamat. Qatadah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man faraqat ruhuhu jasadahu, man faraqad dunya wa huwa bari'un min salasin dakhalal jannah minal kibri wal khiyanah wad dain." Siapa-siapa yang meninggal dunia sedang ia bebas dari 3, pasti masuk surga, yaitu sifat sombong, khianat, dan berhutang.